Siapa sih yang gak mau punya rambut sehat, tebal, berkilau, dan bebas ketombe kayak model iklan shampoo? Sayangnya sekitar 50% orang di dunia mengalami ketombe. Padahal sudah coba berbagai shampoo tapi ketombe bandel dan gak mau pergi. Apa sih penyebabnya? Di dunia kedokteran, ketombe disebut pityriasis capitis. Ketombe ini menyebabkan kulit kepala dan rambut terlihat kotor karena terkelupasnya sel-sel kulit mati di kulit kepala. Serpihan ini bisa menempel di rambut hingga jatuh ke bahu dan mengotori baju. Selain terlihat kotor, ketombe juga bikin gatal dan tentunya bikin gak pede. Normalnya, lapisan sel kulit mati di kepala akan berganti dan mengelupas secara rutin. Pengelupasan sel kulit mati ini sangat kecil, gak terlihat dan gak menimbulkan masalah. Tapi pada orang-orang yang mengalami ketombe, lapisan kulit kepalanya mengalami sedikit gangguan. Pertumbuhannya yang terlalu cepat bikin sel kulit mati menumpuk. Jadi, sel-sel kulit mati yang terkelupas bisa terlihat kasat mata karena ukurannya cukup besar. Inilah yang namanya ketombe. Ketombe biasanya dialami di usia 20-an dan lebih sering pada laki-laki dibandingkan perempuan. Karena usia 20-an terjadi peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit kepala. Nah, laki-laki memiliki ukuran kelenjar minyak yang lebih besar dan lebih aktif, yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Jadi, kulit kepalanya lebih berminyak. Nantinya, si minyak ini bisa mensponsori pertumbuhan jamur di kulit kepala yang juga bikin ketombe. Jamur Malassezia adalah jamur yang udah jadi penghuni tetap di kulit kepala manusia dari zaman dulu. Keberadaan si Malassezia pada kondisi normal tidak sampai mengganggu. Tapi pada orang berketombe, pertumbuhan jamur ini berlebihan sampai-sampai bikin infeksi, gatal, dan kemerahan. Pertumbuhan jamur ini juga didukung sama kondisi kulit kepala yang berminyak dan lembab. Walaupun terjadi akibat infeksi jamur, ketombe tidak menular. Selain peran si jamur, pengaruh lingkungan seperti iklim, paparan matahari yang berlebihan, perubahan hormonal, stres psikologis, iritasi akibat shampoo berlebihan, kotoran dan debu, terlalu sering menyisir rambut, kelainan syaraf, serta keadaan imunitas terganggu juga bikin ketombean. Lalu, gimana cara efektif membasmi ketombe? Jangan gunakan sembarang shampoo. Gunakan shampoo yang mengandung zat anti ketombe seperti zinc. Zinc pyrithione atau ZPT efektif melawan Malassezia dan menghambat pertumbuhannya. Selain itu, ZPT memperlambat produksi sel kulit baru dan mengurangi turnover atau pergantian sel kulit dan mengatur produksi sebum. Asam salisilat bekerja sebagai keratolitik yang membantu pengelupasan penumpukan sel kulit mati di kepala sehingga ketombe berkurang. Juga memiliki efek anti radang dan antibakteri. Sulfur juga membantu pengelupasan penumpukan sel kulit mati di kepala dan sebagai antibakteri. Selenium sulfida memiliki efek anti jamur yang efektif mengatasi jamur penyebab ketombe, juga dapat memperlambat proses turnover sel kulit kepala. Ketoconazole, zat ini dapat mengganggu pertumbuhan jamur dan efektif membunuh jamur. Shampoo anti ketombe sebaiknya dibiarkan dahulu 5-10 menit barulah dibilas sampai bersih. Shampoo dapat dipakai setiap hari selama seminggu, kemudian dilanjutkan 1-2 kali dalam seminggu untuk pemeliharaan. Habis keramas, segera keringkan rambut supaya kondisi kulit kepala nggak lembab dan bikin si jamur makin betah berkembang biak di kepala. Batasi penggunaan produk perawatan rambut seperti gel, pomade, dan hairspray. Jangan lupa hindari stres. Tapi kalau ketombe yang dialami bikin gatal makin parah, bikin kulit kepala memerah dan bengkak, bikin rambut rontok hingga kebotakan, dan tidak juga membaik meski sudah menggunakan shampoo anti ketombe, sebaiknya berkonsultasi ke dokter kulit. Rata-rata rambut bisa rontok 50-100 helai setiap hari, tapi akan tumbuh lagi dan berganti rambut yang baru. Tapi kalau rontok lebih dari 100 helai per hari dan terjadi terus-menerus, bisa jadi itu ciri rambut tidak sehat. Lalu bagaimana cara perawatan rambut biar tidak mudah rontok? Rambut di kulit kepala tumbuh sekitar 0,4 mm per hari atau sekitar 15 cm per tahun. Dalam pertumbuhannya, rambut melewati 3 siklus, fase anagen, fase aktif rambut bertumbuh, fase katagen, fase peralihan, dan fase telogen atau fase istirahat. Secara normal, sekitar 25-100 helai rambut telogen akan rontok secara normal setiap hari dan kemudian berganti rambut baru dari fase anagen. Gangguan di siklus pertumbuhan rambut inilah yang memicu rambut rontok hingga kebotakan atau alopecia. Penyebab parahnya rambut rontok bisa karena faktor dari dalam seperti penyakit sistemik, hormonal, status gizi, atau memang karena kelainan genetik. Bisa juga karena faktor luar seperti cuaca panas,
tekanan di rambut akibat penggunaan topi, helm atau penutup kepala, penataan rambut seperti pengecatan rambut, pelurusan, atau pengeritingan. Nah, untuk mengurangi rambut rontok, kamu bisa menghindari kebiasaan ini. Mencuci rambut terlalu sering. Penggunaan shampoo terlalu sering bisa mengurangi minyak alami di rambut yang bikin rambut kering dan lebih rapuh, jadi lebih gampang rontok. Sebaiknya keramas 3 kali seminggu dan gunakan conditioner untuk melapisi dan menghaluskan kutikula atau lapisan pelindung rambut sehingga mengurangi gesekan dan terhindar dari kerusakan. Menyisir rambut berlebihan bisa jadi stres mekanis yang merusak rambut, terutama kalau sering menyisir rambut yang basah karena rambut basah lebih elastis sehingga lebih mudah patah bila ditarik. Penggunaan hair dryer karena dapat merusak batang rambut. Panas dari hair dryer memicu pembentukan celah yang membelah lapisan pelindung rambut sehingga rambut lebih mudah rontok. Berenang. Sering berenang di kolam renang bisa memicu rambut rontok berlebihan karena air kolam renang mengandung klorin. Pengeritingan dan pelurusan rambut permanen karena bisa menyebabkan kerusakan ikatan di sulfida yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk rambut. Pengecatan rambut karena menyebabkan kerusakan batang rambut dan sering menyebabkan dermatitis kontak yang memperparah kerontokan rambut. Kamu juga bisa mengonsumsi vitamin tambahan yang dipercaya bisa membantu menyehatkan rambut seperti vitamin B kompleks dan Jadi vitamin hari D. ini Ibu akan mempraktekkan prosedur cara mencuci rambut pasien di atas tempat tidur. Sebelum Ibu melakukan praktek, jadi hari ini Ibu akan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, di sini kita perlu 1 buah troli. Kemudian 1 buah baskom yang berisi air dan 1 buah gayung. Kemudian ada 1 buah nampan. Di sini berisi antiseptik gel. Kemudian ada 1 buah sampo. 1 buah kupet yang di dalamnya terdiri dari APD. APD yang diperlukan di sini ada masker, ada handscoon, kemudian di dalam kupet juga terdapat 2 buah kasa, 2 buah kapas. Kemudian 1 buah kom kecil yang sudah berisi sampo dan berisi kasa. Kemudian ada 2 buah sisir dan 1 buah cermin. Kemudian di troli yang kedua, di sini diperlukan 2 buah handuk besar. Kemudian ada celemek, ada talang, ada lapel, ada bengkok untuk tempat sampah sementara dan 1 buah ember. Ya, demikian alat dan bahan yang diperlukan. Jadi setelah alat dan bahannya sudah siap, selanjutnya kita akan ke pasien, melakukan orientasi kepada pasien. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Rina yang bertugas pada hari ini. Apa benar dengan Ibu Ani? Iya benar. Ya, boleh saya lihat gelang identitasnya Bu? Iya. Ibu Ani, Ibu Ani ada keluhan hari ini Bu? Nggak ada sih, cuman gatal aja kepalanya. Iya, kepalanya gatal mungkin karena selama dirawat di sini Ibu belum cuci rambut ya. Jadi hari ini saya akan membantu Ibu mencuci rambut supaya tujuannya nanti rambut Ibu bersih ya. Kemudian nanti Ibu akan merasa lebih nyaman ya. Nanti tidak lama Bu, jadi waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15 menit. Ya, gimana Ibu? Ibu bersedia? Iya, siap. Kalau Ibu bersedia saya cuci rambutnya, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Setelah pasien setuju untuk mencuci rambut, selanjutnya kita memastikan pengaman pasien sudah terpasang dengan aman. Kemudian selanjutnya kita menutup sampiran. Kemudian mendekatkan alat ke dekat pasien. Ya, jadi mendekatkan alat posisinya bisa seperti ini. Biasanya troli berada di kiri atau di kanan pasien. Kita bisa meletakkannya di tengah-tengah seperti ini untuk memudahkan kita mencuci rambut pasien. Sebelum kita menggunakan handscoon, kita bisa mengambil lapel terlebih dahulu. Lapel kita letakkan di bawah ember. Tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Sebelum kita ke tahap kerja, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Gunakan antiseptik gel. Kemudian cuci tangan menggunakan 6 langkah. Pertama, gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, kemudian dengan cara mengunci, kemudian membersihkan jempol bergantian, kemudian gerakan memutar ujung-ujung jari. Setelah mencuci tangan, kemudian menggunakan APD. APD yang pertama digunakan adalah masker.
Kemudian yang kedua, gunakan celemek. Kemudian yang ketiga, kita gunakan handscoon. Setelah APD terpasang lengkap, kita ke pasien. Kemudian langkah selanjutnya adalah memposisikan pasien senyaman mungkin dan memposisikan pasien agak sedikit miring untuk memudahkan untuk mencuci rambut. Ibu, sekarang saya akan membantu Ibu mencuci rambut. Jadi saya minta tolong Ibu bisa miring sedikit Bu ya. Nanti biar posisi kepalanya di sini. Bantalnya saya lepas Bu ya. Bantal bisa diletakkan di sebelah pasien. Ya, tidur. Ya, udah tidur nih. Mundur sedikit. Enggak. Nanti. Ke belakang ya. Stop. Ibu. Ya. Setelah memposisikan pasien, langkah selanjutnya adalah mengambil satu buah handuk, kita letakkan di bawah kepala pasien. Jika handuknya besar seperti ini, kita bisa melipat jadi seperti ini. Kemudian kita gulung ke tengah. Ya. Kemudian kita letakkan di bawah kepala pasien. Misi Bu ya. Ya, silakan Bu. Kemudian selanjutnya kita memasang talang. Ya, jadi talangnya seperti ini. Kita pegang pada bagian ujung yang dilipat. Kemudian ujung bawah kita masukkan ke dalam ember. Ya. Kemudian kita letakkan di bawah kepala pasien. Ibu bisa angkat talangnya. Tidur Ibu. Jadi pastikan talang semua masuk ke ember supaya tidak ada air yang jatuh ke lantai. Ya, jadi posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya handuk digulung seperti ini, ya. Kemudian diletakkan di dada pasien. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menyangga ketika ada air yang menetes. Selanjutnya kita pasang 2 kapas di telinga pasien. Permisi Bu ya, saya pasang kapasnya supaya tidak ada air yang masuk Bu ya. Kemudian selanjutnya kita tawarkan pasien untuk menutup kedua matanya ya. Ibu, matanya mau ditutup saat keramas? Iya. Mau ditutup? Ya, jadi kita bisa menutup kedua mata, tapi apabila pasien tidak mau menggunakan kasa, bisa juga tidak digunakan. Tapi karena pasien mau, kita pasang saja ya. Ya. Selanjutnya kita ambil 1 buah sisir. Ini ada 2 buah sisir. Sebelum kita mencuci rambut pasien, kita terlebih dahulu menyisir rambut pasien dari ujung ke pangkal. Ya, sisir ini bisa kita gunakan nanti lagi ya. Setelah itu, kita basahi rambut pasien. Ya, seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah saat menyiram air ke pasien, jangan sampai kena muka atau terkena wajah. Basahi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, asalkan semua kena. Ibu bisa miring ke kiri? Ya, biar sampai di bagian bawah kena. Ibu bisa miring ke kanan. Ya, jadi pastikan air semua masuk ke ember. Ini ya yang perlu diperhatikan, jangan sampai begini. Kalau begini airnya bisa menetes ke wajah pasien, jadi dari belakang. Kalau sudah semua basah, kemudian selanjutnya kita kasih sampo. Ini bisa ditambahkan sedikit air. Kita ratakan sampo.
kita letakkan. Kita ambil kedua kasa. Di sini kita bisa melakukan teknik pemijatan ya, supaya kulit kepala pasien bersih. Sambil meratakan semua sampo. Ibu bisa miring, Bu. Sampai ke area bawah. Nah, kemudian kasa ini kita letakkan di bengkok, di bagian bawah. Ya, selanjutnya seperti keramas biasa ya. Setelah diberi sampo, gimana Ibu? Enak, Bu? Ya. Enak. Bisa dipijit sedikit ya, biar pasiennya merasa nyaman. Sampai bersih. Kemudian selanjutnya kita bilas menggunakan air bersih. Atau sebelum dibilas, sisir yang kita gunakan pertama tadi bisa digunakan untuk menyisir supaya rambut tidak kusut. Setelah digunakan, kita bisa letakkan di bengkok. Ya, selanjutnya baru kita bilas menggunakan air bersih. Ya. Kita bilas bagian sini dulu. Gimana Ibu, rasanya segar? Segar. Segar ya. Ibu bisa miring ke kiri. Bagian bawah. Kemudian bagian sisi kiri. Ya, lakukan pembilasan sampai busa menghilang atau sampai bersih. Setelah melakukan pembilasan, kemudian kita peras air yang ada di rambut ya, sampai tidak ada air. Setelah diperas, kemudian talang yang ada di bawah kepala pasien kita tarik dan kita masukkan ke dalam ember. Ya. Kemudian handuk yang berada di bagian bawah kepala pasien digunakan untuk membungkus. Permisi Bu ya, lepaskan kedua kasa, kita taruh di bengkok. Kemudian lepas juga kapas yang ada di telinga, kita letakkan di bengkok. Kemudian bantu pasien untuk duduk kembali. Pelan-pelan Bu ya. Bisa miring sini. Handuk yang berada di bawah kepala pasien ini juga diletakkan di bagian bawah. Ini fungsinya untuk jika ada air yang menetes ke bawah. Kemudian handuk yang berada di depan kita gunakan untuk menggosok rambut pasien. Gimana Ibu perasaannya setelah saya cuci rambutnya? Segar Segar sekarang ya. Ya, bersihkan atau keringkan rambut pasien sampai tidak ada air atau sudah kering. Ya, yang perlu diperhatikan di sini apabila rambut pasien panjang, kita bisa meletakkan handuk di bagian pundak pasien. Tapi kalau pasiennya misalnya cowok, itu handuknya bisa langsung ditaruh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih pasiennya cermin, Ibu bisa dari cermin ya. Sambil kita sisir. Atau kalau ada hair dryer, kita bisa keringkan menggunakan hair dryer. Sudah tampak cantik Bu ya. Rambut Ibu panjang sekali ya. Ibu mau sisiran sendiri? Nggak usah ya. Sudah cantik Bu ya. Ya. Setelah selesai menyisir, kita ambil kembali handuk yang ada di bawah pasien. Ini kita bisa letakkan di troli. Kemudian cerminnya sudah ya. Ini saya ambil aja ya. Karena rambutnya sudah kering, silakan Ibu tidur di sini ya. Selanjutnya ke tahap terminasi. Kita mengakhiri kegiatan dengan pasien. Ibu, gimana perasaannya setelah saya cuci rambutnya tadi?
Lebih segar Ya, lebih segar rasanya ya, sudah bersih, tempat rapi, ibu terlihat nyaman ya. Jadi kegiatannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Setelah ini akan ada teman saya yang datang untuk memeriksa ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang Bu ya. Setelah semua kegiatan selesai, selanjutnya kita merapikan alat-alat yang kita gunakan tadi. Kemudian kita melepas APD. APD yang pertama dilepaskan adalah handscoon. Kemudian letakkan di bengkok. Selanjutnya kita lepas celemek. Kemudian kita lepas masker. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan kembali menggunakan antiseptik gel. Sama seperti tadi, menggunakan 6 langkah.